Pertama-tama, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya manjatkan puji syukur karena kita bisa berkumpul pada hari ini via online dalam kondisi yang sehat. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih kepada Dr. Cindy Nasrani yang telah menginisiasi acara ini. Eh, karena saya yakin sebenarnya kolaborasi seperti ini juga pasti akan memberikan manfaat yang baik dan banyak kepada kita ya. Kemudian yang utama dan terutama saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, dokter teman sejawat yang sudah bersedia untuk hadir secara online pada hari ini. Saya tahu hari ini weekend, mungkin ada yang mau malam mingguan, ada yang mau pergi sama keluarga, jadi tapi mau menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk ikut webinar ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu teman sejawat, hari ini kita akan berbicara tentang sarkopenia dan nyeri kronis. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang sarkopenia, saya selalu bersemangat. Kenapa? Karena sebenarnya proses yang kita alami atau ketika kita belajar tentang sarkopenia, sebenarnya itu adalah sesuatu yang akan terjadi pada kita seiring dengan pertambahan usia. Antara nanti sarkopenia terjadi atau tidak tergantung dari bagaimana kita mempersiapkan kondisi pertambahan usia itu gitu ya. Jadi sebenarnya ketika belajar itu kita jadi tahu ini yang terjadi ternyata di dalam diri kita seperti itu. Jadi saya rasa akan sangat banyak kita juga bisa berdiskusi nanti untuk topik ini. Nah, Bapak Ibu, kita tahu saat ini seluruh negara di dunia itu mengalami hal yang sama, yaitu adanya peningkatan populasi dari usia lanjut. Nah, kenapa? Ternyata karena akses informasi ya tentang nutrisi yang lebih baik, akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik, kemudian alat-alat kesehatan semakin canggih, obat-obat semakin banyak ditemukan. Jadi orang-orang yang mengalami sakit atau trauma, injury itu eh, dapat disembuhkan dengan baik sehingga mereka kualitas hidupnya lebih baik dan akhirnya hidup lebih panjang gitu ya. Diprediksi sampai tahun 2050 nanti akan ada 1,5 miliar usia lanjut dan itu jumlah yang sangat banyak. Dan bahkan usia 80 tahun ke atas diprediksi tahun 2050 akan mencapai 420 juta. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Data dari Balai Pusat Statistik kita juga menunjukkan hal yang sama, yaitu adanya peningkatan angka lanjut usia kita dari tahun 1971 4,5% dan saat ini sampai di sekitar 12,5% peningkatannya, bahkan di 2045 diprediksi semakin naik lagi. Sementara yang titik hitam adalah angka kelahiran dan kita berhasil menurunkan angka kelahiran. Jadi KB-nya berhasil dengan jumlah lanjut usia yang semakin bertambah. Nah, kita akan mendapatkan bonus demografi yang baik dengan keadaan ini dengan prasyarat yaitu lansia yang sejahtera. Nah, jadi pertanyaannya kan bagaimana kita mempersiapkan semua lansia ataupun kita yang akan bertambah usia ini menjadi sejahtera. Nah, kesejahteraan itu dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan itu diartikan kesejahteraan lansia itu dilihat dari kesehatannya Bapak Ibu. Jadi sehatnya harus sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara spiritual maupun sosial gitu ya. Termasuk juga sesuai dengan WHO bagaimana dengan pertambahan usia ini kita mampu tetap mempertahankan kapasitas fungsional kita sehingga kita bisa dapat berfungsi dengan baik dengan pertambahan usia. Nah, ketika tadi kita berbicara dengan penambahan usia, maka ada suatu proses yang dinamakan successful aging. Jadi bagaimana kita menua dengan sukses gitu. Nah, parameter yang dilihat itu ada beberapa ya dari kondisi kesehatan lansia ini. Jadi ada 3 parameter yang dilihat dari proses successful aging. Yaitu yang pertama, tidak adanya penyakit kronis. Nah, penyakit kronis yang dimaksud itu ada 5, yaitu kanker, kemudian penyakit paru kronis, diabetes, penyakit jantung, dan stroke. 5 ini dipilih sebagai penyakit kronis karena 5 ini yang paling menyebabkan beban tertinggi dari fisik, mental, maupun beban pembiayaan kesehatan negara. Gitu ya Bapak Ibu. Nah yang kedua, salah parameter successful aging itu adalah bagaimana usia lanjut ini tetap memiliki kesehatan mental yang baik dan juga memiliki keterlibatan atau keterikatan sosial juga yang bagus. Jadi bagaimana lansia tetap berinteraksi dengan sesama lansia atau lansia dengan orang-orang muda atau bahkan bagaimana lansia ada penilaian untuk berekreasi. Seberapa sering mereka berekreasi dalam 1 tahun misalnya seperti itu.
Kemudian parameter yang ketiga untuk successful aging adalah tidak adanya disabilitas fisik. Jadi lansia mampu bergerak, mampu berpindah, mampu melakukan aktivitas. Nah, itulah parameter yang digunakan untuk menilai tentang successful aging ini. Nah, dengan keadaan ini, di mana pertambahan usia lanjut semakin banyak, maka konsekuensinya adalah kita akan semakin banyak bertemu dengan usia lanjut di poliklinik gitu ya. Termasuk mungkin dari dokter umum di fasilitas kesehatan pertama, para dokter spesialis pasti akan sangat banyak menemukan pasien-pasien lansia di poliklinik. Dan pengalaman saya pribadi di poliklinik, saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan atau keluhan ketika kita tanyakan apa yang bisa dibantu hari ini, keluhannya apa. Itu banyak yang mengatakan kenapa saya lemas terus, kenapa otot saya pegal, kenapa saya sulit bangkit dari tempat tidur atau dari tempat duduk. Kemudian ada juga yang melaporkan begitu seringnya jatuh. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mendapatkan laporan-laporan seperti ini dari pasien, apakah kita akan mengatakan, oh iya itu wajar seiring bertambahnya usia pasti akan lebih lemes, mungkin sulit bergerak, otot menjadi kaku, atau kita akan mengambilnya sebagai kesempatan bagi kita untuk menilai apakah sebenarnya lansia ini mempunyai masalah lain yang mendasari gejalanya. Nah, salah satu yang perlu dievaluasi itu adalah ada tidaknya sarkopenia gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah juga sebenarnya sudah cukup familiar dengan sarkopenia. Jadi ini mungkin lebih refreshment lagi atau memang sesuatu hal yang baru. Jadi kita sama-sama untuk berbagi informasi tentang sarkopenia. Oke, Bapak Ibu, untuk pengertian sarkopenia sendiri, jadi kita merujuk pada European Working Group on Sarcopenia People (EWGSOP). EWGSOP merupakan rujukan utama ya untuk tentang sarkopenia ini. Jadi kita banyak membaca dari EWGSOP. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, sarkopenia itu adalah suatu kondisi gangguan otot skelet atau otot rangka kita yang berlangsung secara progresif, artinya akan semakin berat, ditandai dengan penurunan kekuatan otot, penurunan massa otot, dan atau performa fisik. Jadi ada 3 komponen, kekuatan otot, massa otot, performa fisik yang berlangsung secara progresif. Nah, kenapa sih kita harus sibuk sekali gitu membahas tentang sarkopenia, memikirkan tentang sarkopenia? Karena memang terbukti bahwa sarkopenia ini berkaitan dengan peningkatan risiko terjadinya dampak buruk ya, termasuk risiko jatuh, dari jatuh terjadi patah tulang, kemudian terjadi disabilitas fisik, mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa bangkit, tidak bisa berjalan, timbul infeksi, rawat inap berulang, bahkan sampai terjadi kematian. Nah, kenapa kita memikirkan atau perlu membahas sarkopenia ini memang karena dampaknya yang seperti itu, bebannya tinggi bagi pasien itu sendiri, keluarga maupun negara gitu ya dari sisi pembiayaan kesehatan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat pada slide ini, kalau kita lihat pada sarkopenia itu ototnya memang menjadi lebih kecil. Dan kalau kita potong melintang, itu ternyata memang massa ototnya mengecil yang dikelilingi oleh lemak gitu ya. Kalau dibandingkan dengan yang normal, massa ototnya jaringan ototnya masih lebih banyak dan lemaknya sangat sedikit. Nah, itulah perubahan yang terjadi pada kondisi sarkopenia. Nah, untuk definisi secara lebih dalamnya lagi dari EWGSOP tadi, mereka memberikan patokan tentang pengertian sarkopenia ini. Jadi mereka memberikan kita keleluasaan sedikit karena mereka memberikan definisi probable sarkopenia. Jadi kemungkinan ini sarkopenia dengan memenuhi satu kriteria saja, yaitu penurunan kekuatan otot. Nah, kenapa sebenarnya mereka memberikan kita keleluasaan tentang probable sarkopenia? Karena asesmennya lebih mudah, murah, harga terjangkau, tidak memerlukan terlalu banyak alat. Karena ketika kita lanjut dengan confirm diagnosis atau untuk mengkonfirmasi diagnosis, kita membutuhkan parameter massa otot yang menurun atau berkurang. Nah, ini memerlukan alat-alat yang lebih canggih gitu. Sehingga kemungkinan kalau kita di perifer kita tidak mempunyai alat, jadi kita harus merujuk. Jadi sehingga diagnosis sarkopenia itu menjadi tidak terlalu banyak dan kita akhirnya istilahnya mungkin akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki itu gitu ya. Nah, kemudian
Ketika kekuatan massa otot ada, kemudian penurunan massa otot terjadi, ditambah dengan performa fisik yang menurun, disebutlah sarkopenia berat atau severe sarkopenia ya. Jadi EWG-SOP memberikan kita 3 hal, yaitu satu probable sarkopenia dilihat dari kekuatan ototnya, kemudian confirm diagnosis dengan penambahan adanya penurunan massa otot, dan penurunan fisik yang terjadi karena kedua itu disebut sebagai sarkopenia berat. Saya sedikit saja tentang ini, saya hanya ingin memberi informasi bahwa banyak sekali perhimpunan yang telah melakukan pertemuan-pertemuan tentang sarkopenia, tapi pada prinsipnya sebenarnya sama. Untuk EWG-SOP ini sebenarnya mereka melakukan 2 kali pertemuan pada 2010 dan 2018, di mana pada 2018 itulah mereka melakukan suatu sebenarnya terobosan ya, di mana muscle mass atau massa otot itu tidak menjadi dominasi lagi, lebih dominan kepada penilaian kekuatan otot. Karena ketika kekuatan otot ini menjadi penilaian utama, maka akan banyak sekali laporan-laporan tentang probable sarkopenia. Begitupun dengan SDOC ya, dari Sarcopenia Definition and Outcome, yang mengatakan bahwa mereka sudah menghilangkan muscle mass dari parameter kriteria untuk sarkopenia. Karena untuk daily practice atau praktek klinis kita sehari-hari, pengukuran kekuatan otot itu sudah sangat cukup. Dan muscle mass sekarang banyak dipakai hanya untuk penelitian saja. Nah, bagaimana dengan prevalensi sarkopenia? Mungkin di layar ada yang hilang, tapi Bapak Ibu, prevalensi sarkopenia sekitar 5-13% pada usia 60-70 tahun, dan meningkat sampai bahkan 50% lebih pada yang berusia lebih dari 80 tahun. Nah, kapan lalu saya pernah bertemu dengan 3 pasien berusia 80 tahun dalam 1 minggu, dan 3-tiganya saya tes untuk sarkopenia dan memang semuanya probable sarkopenia. Jadi kita melihat dengan peningkatan usia, kejadian sarkopenia itu memang semakin tinggi. Dan di sini di tabel Bapak Ibu bisa lihat untuk di komunitas laki dan perempuan kurang lebih prevalensinya sama. Pada nursing home lebih banyak pada perempuan sebesar 33,7%. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana bisa terjadi sarkopenia ini gitu ya. Mungkin saya akan berbicara sedikit dulu tentang otot rangka kita atau otot skelet kita. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa otot skelet kita itu ternyata adalah merupakan organ terbesar yang menyusun massa tubuh kita ya, sekitar 40-50%. Dan mereka itu melakukan atau membantu kita untuk melakukan hal-hal dasar dan sangat vital ya, contohnya menelan, kemudian mengunyah, bernafas, dan kemudian akhirnya berdiri, berjalan, dan seterusnya. Nah, ketika ada suatu kondisi penurunan otot rangka ini terkait usia, maka konsekuensi utama yang terjadi bisa adalah kita kehilangan kemampuan mobilitas atau bergerak. Nah, kehilangan kemampuan mobilitas atau bergerak ini ternyata merupakan faktor utama kita kehilangan kemandirian. Nah, ketika kita kehilangan kemandirian itu, disitulah semua masalah akan muncul, Bapak Ibu. Makanya saya sering mengatakan bahwa sarkopenia ini bisa mencuri kemandirian fisik kita secara diam-diam. Karena kadang kita tidak tahu mulai usia 40 sebenarnya sudah terjadi penurunan, tapi kita tidak menyadari karena kita merasa memang belum ada gejala apa-apa. Tapi ternyata disitulah kita dicuri pelan-pelan sampai 50-60 tahun baru kita merasakan gejala dan dampaknya. Nah, otot skelet itu sendiri ternyata dia tidak hanya berperan dalam proses bergerak, tapi dia ternyata juga sebagai tangki atau reservoir dari asam amino dan karbohidrat. Nah, itu dari itu kita mengetahui bahwa dia memang berpengaruh juga pada metabolisme. Di samping itu, otot skelet kita juga membantu proses sintesis protein spesifik pada organ atau jaringan lain ya, seperti kulit, jantung, ataupun otak. Dan dia juga berperan dalam pengaturan pengeluaran energi basal. Sehingga ketika otot skelet ini terganggu, maka yang terganggu itu ternyata bukan hanya dari proses bergerak kita, tapi juga ada masalah-masalah metabolik lain yang terjadi, sehingga kenapa ketika usia bertambah banyak juga yang terjadi diabetes, kardiovaskular, atau hipertensi, seperti itu. Jadi otot skelet ini sebenarnya kalau kita membaca lebih dalam luar biasa sekali, sehingga bagaimana sebenarnya kita harus menjaga otot skelet kita ini sejak dari usia muda.
Nah, teori juga mengatakan Bapak Ibu memang terjadi perubahan massa otot, perubahan kekuatan otot seiring berjalannya waktu. Dan puncak dari pertumbuhan otot kita itu sebenarnya pada usia 30 tahun. Nah, ketika usia 40 sampai 45 memang terjadi penurunan. Penurunannya sangat ringan sebenarnya, tetapi kemudian terjadi penurunan yang signifikan memasuki usia 50 bahkan 60 tahun, penurunannya menjadi sangat tajam. Nah, disitulah yang kenapa akhirnya ketika kita membicarakan sarkopenia, untuk melawan sarkopenia, memang kita harus memulai intervensinya itu dari sejak dini dan melakukan itu sepanjang usia kita. Ya, karena dilihat dari kronologinya bahwa penurunan itu mulai terjadi dari usia 40-45 dan puncaknya sebenarnya puncak masa otot terbaik kita ada di usia 30, maka kita harus melakukannya lebih muda dari usia 30 bahkan dari sejak anak-anak dan melakukan itu sampai sepanjang usia kita gitu ya. Nah, teori juga menyebutkan bahwa setiap tahunnya mulai sejak usia 50 ternyata otot kita itu menurun massa ototnya sekitar 1-2% per tahun dan penurunan kekuatannya itu bisa sampai 1,5-5% per tahun. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita tidak melakukan apapun untuk mencegah itu, maka yang terjadi adalah progresivitas tadi ya. Jadi pasti akan memberat setiap tahunnya. Nah, ini mungkin sedikit saja gambar bahwa kita bisa melihat ini adalah tampilan untuk kekuatan otot yang terkait usia. Nah, di sini dilihat ada maksimum peaknya adalah pada 30 tahun seperti early life sampai adulthood. Kemudian ketika 40 sampai 45 kita sebenarnya harus mempertahankan itu, tetapi ketika kita tidak mampu mempertahankannya maka kurva akan berjalan sangat dalam turun dan ketika usia semakin lanjut maka kehilangannya semakin berat. Makanya bagaimana kita berusaha mempertahankan itu pada usia 40 sampai 45 dan ketika kita menjadi semakin tua kehilangannya menjadi hanya minimal. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sekarang berbicara tentang patofisiologi sarkopenia, itu adalah multifaktorial dan sangat kompleks ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa faktor, Bapak Ibu bisa lihat pada layar, ada faktor genetik, malnutrisi, kehilangan berat badan, aktivitas fisik yang kurang, kemudian adanya kejadian di mana menyebabkan kita tidak dapat menggunakan otot kita, misalnya ketika kita dirawat di rumah sakit dalam pasien dirawat di rumah sakit pada jangka waktu yang lama, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu bisa terjadi. Kemudian atau adanya imobilisasi karena adanya fraktur atau trauma yang membuat kita menggunakan kas misalnya. Jadi itu merupakan salah satu faktor resiko terjadinya sarkopenia. Kemudian ada juga anabolic resistance, artinya adalah pada usia muda, ketika kita dipicu oleh protein ataupun aktivitas fisik, maka protein sintesis protein di otot kita tuh gampang terjadi. Tetapi ketika usia semakin bertambah, terutama lanjut usia ketika di atas 60, terjadi resistensi anabolik. Jadi ketika dipicu oleh protein dan aktivitas fisik, ternyata stimulan itu sangat tumpul ya. Jadi kurang terjadi sintesis protein begitu. Kemudian bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit kronis, inflamasi kronik, dan juga resistensi insulin. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya sarkopenia ini. Nah, ketika kita membicarakan sarkopenia, kita tidak mungkin tidak membicarakan tentang inflammaging. Karena sarkopenia memang terkait dengan pertambahan usia dan itu pun yang terjadi pada kondisi tua kita yaitu inflammaging, yaitu inflammation in aging. Ya, artinya terjadi inflamasi kronis derajat rendah yang berlangsung secara terus-menerus ketika kita bertambah usia. Dan Bapak Ibu, sekarang ini inflammaging benar-benar banyak diteliti dan memang diduga ini adalah sebagai pemicu utama terjadinya semua kondisi penyakit yang terkait usia. Nah, inflammaging inilah yang dikhawatirkan akan mengancam kesehatan para lansia. Nah, begitu. Jadi sangat menarik sebenarnya apa yang terjadi pada inflammaging ini, termasuk pada sarkopenia. Nah, ketika terjadi proses penambahan usia, terjadi inflammaging, kronik inflamasi derajat rendah, dan itu terjadi pada pasien dikombinasi dengan terjadi pada pasien sarkopenia, kemudian diteliti bahwa ternyata memang benar adanya ketidakseimbangan antara pro-inflamatori dan anti-inflamatori mediator. Jadi ketika dicek ternyata pada pasien-pasien yang sarkopenia itu ternyata pro-inflamatorinya itu tinggi ya, termasuk TNF alfa,
interferon, kemudian IL-1, beta, IL-6, IL-8 itu sangat tinggi, sementara anti-inflamatori seperti IL-15, IL-10, dekorin, irisin itu rendah seperti itu. Nah, ini sangat menarik karena di sana bisa diberikan intervensi. Nah, ini sama seperti tadi, sebenarnya lebih ke penjelasannya saja. Pada waktu proses lanjut usia, ketika lanjut usia sehat diambil darahnya, ternyata memang terbukti TNF alfa, IL-1 beta, IL-6 itu sangat meningkat. Dan ternyata IL-1 beta ini menstimulasi IL-6 MRA expression dan menyebabkan terjadinya proteolisis pada otot. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan muscle wasting dan sarkopenia. Jadi proses molekular biologinya memang berjalan sedemikian rupa sehingga terjadi proses penurunan massa otot. Mungkin ini adalah kesimpulan dari proses aging bagaimana menyebabkan sarkopenia ya Bapak Ibu. Pada prinsipnya memang terjadi senescence dari sel satelit pada otot. Jadi selnya tidak mati, tetapi dia tidak tumbuh lagi. Jadi dia berhenti. Dan kita tahu sel satelit pada otot ini sebenarnya merupakan sel yang digunakan untuk memperbaiki, repairing dari sel-sel yang mengalami kerusakan. Nah, ketika proses aging itu sel satelit ini berhenti, jadi tidak ada lagi dan bahkan jumlahnya juga menurun. Samping itu juga pada aging tadi ada inflamatory cell yang lebih tinggi, stres oksidatif, terjadi disfungsi mitokondria, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara sintesis protein dan degradasi protein, di mana lebih banyak terjadi degradasi protein sehingga terjadilah sarkopenia. Nah, lalu bagaimana sarkopenia dengan nyeri kronis? Nah, itu mungkin yang sekarang juga kita perhatikan karena sarkopenia adalah salah satu sindrom geriatri, Bapak Ibu. Dan ketika kita membicarakan sindrom geriatri, pasti biasanya terkait dengan sindrom geriatri yang lain, salah satunya yaitu nyeri kronis. Mungkin Bapak Ibu di praktek klinik sehari-hari pasti sering kedatangan pasien-pasien lansia yang mengalami nyeri kronis ya. Nah, nyeri kronis di sini artinya adalah nyeri yang berlangsung melebihi proses normalnya dari penyembuhan. Nah, rata-rata pada jurnal-jurnal disampaikan adalah 3 bulan batasnya. Nah, pada lansia ternyata yang mengalami nyeri itu bahkan bisa lebih dari 50% Bapak Ibu. Dan lokasi dari nyerinya itu di muskuloskeletal area, yaitu bisa di tulang, bisa di sendi, bisa di otot atau soft tissue. Itu ternyata bisa terjadi pada 40-60% dari geriatri dan sangat mempengaruhi kualitas hidupnya. Selain dari experience nyeri yang lebih sering, ternyata juga geriatri ini melaporkan tidak hanya satu area nyeri ya, tapi lebih pada beberapa area. Mungkin Bapak Ibu pernah pasien ada mengeluh nyeri di bahu, nyeri di lutut, nyeri di pinggul dan seterusnya. Jadi itu juga ternyata perlu kita perhatikan gitu ya. Dan yang penyebab paling banyak dari kondisi nyeri pada usia tua itu ternyata diteliti adalah terkait artritis, terkait kanker, terkait diabetes, dan terkait post-stroke. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kita sangat-sangat sering mendapatkan pasien-pasien yang seperti ini ya. Jadi ada yang osteoartritis atau mungkin rheumatoid arthritis, ada yang kanker, kemudian diabetes sangat banyak, ada juga pasien yang mengalami post-stroke. Nah, kenapa kita sangat perlu memperhatikan nyeri kronis ini? Karena memang terbukti bahwa ketika ada nyeri kronis, maka kita akan cenderung takut untuk bergerak. Nah, kita mengurangi pergerakan kita, bahkan kita hanya memilih tidak bergerak sama sekali. Sedentary behavior terjadi. Nah, ketika itu terjadi, maka resiko sarkopenia itu menjadi meningkat. Nah, memang banyak sekali jurnal atau penelitian yang sedang meneliti sebenarnya sarkopenia yang menyebabkan nyeri atau nyeri yang menyebabkan sarkopenia. Nah, bidirectional hubungannya ini memang sedang banyak sekali diteliti ya. Saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang beberapa jurnal yang mendukung banyaknya kondisi sarkopenia dan nyeri kronis pada usia tua ini, dan hampir seluruh jurnal itu menyatakan bahwa pasien-pasien yang mengalami sarkopenia itu melaporkan kondisi nyeri yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang non sarkopenia gitu ya. Dan ternyata juga intensitas nyeri yang lebih tinggi
ternyata menjadi faktor risiko yang lebih tinggi juga untuk kejadian sarkopenia. Nah, pada salah satu systematic review dan meta-analisis dari jurnal ini, memang ternyata ada korelasi yang positif dan sangat signifikan terkait chronic pain dan peningkatan risiko sarkopenia dengan odds ratio sekitar 1,5. Dan ini banyak terjadi ternyata pada negara-negara dengan penghasilan rendah atau sedang, di mana diprediksi itu terjadi karena ketika low income, maka masyarakat menjadi sulit untuk mendapatkan akses kesehatan, termasuk juga penanganan nyeri yang baik. Ya. Kita tahu intervensi nyeri sekarang sudah sangat berkembang. Saya juga sering melihat dokter Cindy melakukan banyak prosedur yang berusaha untuk membantu pasien menjadi bebas nyeri. Nah, itu mungkin tidak bisa didapatkan pada negara-negara atau daerah-daerah yang fasilitasnya tidak banyak atau tidak lengkap dan tidak secanggih itu. Nah, sehingga nyerinya tetap terjadi sehingga risiko sarkopenia juga semakin tinggi. Nah, pada meta analisis ini juga mereka memberikan saran bahwa seluruh usia tua yang mengalami nyeri kronis itu harus di screening untuk sarkopenia. Nah, ini juga di Yunani kurang lebih sama. Chronic pain sangat terkait dengan sarkopenia. Ini di China juga mereka melakukan penelitian 4 tahun ya, mereka mengikuti kejadian nyeri dan progression sarkopenia. Bahkan mereka mengambil sampel lebih muda lagi sekitar 50 tahun karena di situ mulai terjadi penurunan. Jadi rata-rata penelitian menggunakan sampel di usia 60-65 tahun, tapi di China yang 4 tahun ini mereka menggunakan 50 tahun. Dan mereka juga menemukan bahwa ketika terjadi nyeri, khususnya ketika nyeri itu persisten, jadi terus ada, nah itu juga ternyata meningkatkan risiko sarkopenia. Jadi kenapa kita memang harus memberikan penekanan juga bahwa kita ketika pasien datang nyerinya sudah terjadi, maka kita harus segera melakukan intervensi. Begitupun dengan di Turki, kurang lebih sama. Kemudian ini juga menarik, jurnal ini menyebutkan bahwa bagaimana nyeri dan sarkopenia terhadap successful aging. Bapak Ibu kalau mengikuti dari awal, tadi saya menyampaikan successful aging ada beberapa parameter, yaitu tidak adanya penyakit kronis, kesehatan mental yang baik, keterlibatan sosial yang bagus, dan tidak adanya disabilitas fisik. Tetapi penelitian ini mengatakan bahwa ketika ada nyeri dan sarkopenia, maka successful aging itu menjadi sangat kecil kemungkinan untuk kita capai. Nah, sehingga pain harus diatasi, sarkopenia perlu di-screen dan diatasi, sehingga successful aging itu masih ada peluang, bahkan besar peluangnya untuk kita capai. Nah, bagaimana hubungan sarkopenia dan nyeri kronis? Ketika sarkopenia terjadi, maka ternyata ada gangguan di kekuatan dan integritas dari otot skelet kita. Dan itu bisa menyebabkan instabilitas pada sendi, sehingga akhirnya kita mengurangi mobilitas sendi kita. Dan ternyata ketika kita mengurangi mobilitas sendi kita, itu menyebabkan adanya degenerasi dari sendi dan akhirnya menimbulkan nyeri. Nah, bagaimana dengan nyeri itu sendiri? Nyeri memang faktor risiko sarkopenia, yaitu ketika nyeri tadi kita mengatakan bahwa kita akan mengurangi pergerakan kita. Kita akan memilih diam saja karena kita takut ya. Kita membatasi aktivitas kita karena ketika kita beraktivitas itu ternyata memicu nyeri. Nah, ketika ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka ini akan mempercepat onset dan progresi dari sarkopenia. Nah, itu kenapa pada banyak jurnal terkait sarkopenia dan pain, kita harus mengintervensi atau mengatasi nyeri ini dengan sangat awal dan kalau bisa memang sangat optimal gitu ya, sehingga pasien masih bisa bergerak, risiko sarkopenia menjadi turun. Nah, Bapak Ibu, saya ingin juga memberikan satu gambar ya tentang sarkopenia and pain juga yang terkait dengan postur. Nah, kadang kita melihat postur kita atau postur pasien kita itu kok berubah ya, kok beda ya. Nah, itu sebenarnya bisa terjadi karena seseorang itu sebenarnya mengalami sarkopenia. Karena ketika ada kelemahan otot, misalnya kelemahan otot di trunk gitu ya, atau di punggung atau di bagian belakang tubuh itu, ternyata tubuh beradaptasi dia, menyebabkan posturnya menjadi berubah. Nah, ketika ada misalnya anterior pelvic tilt, pasien menjadi lordosis. Kemudian bisa juga pada beberapa kasus terjadi kifosis. Nah, ini ternyata banyak sekali ditemukan pada pasien-pasien sarkopenia. Jadi ketika kita melihat pasien ada postur yang berubah, kita juga perlu berpikir bahwa jangan-jangan ini ada sarkopenia. Seperti itu. Nah,
ketika ini terjadi, adanya ketidakselarasan dari postur kita, ternyata itu juga memberikan tekanan mekanis kepada area sekitarnya, yaitu termasuk di musculoskeletal system tadi, yang ternyata akhirnya menimbulkan nyeri. Nah, jadi itu yang perlu juga kita perhatikan. Jadi kadang pasien bisa saja datang dengan keluhan nyeri di bahu, di leher, dan di misalnya di lower back, di low back. Padahal ternyata itu adalah manifestasi atau gejala akibat dari sarkopenia gitu. Jadi makanya kita memang perlu mengidentifikasi itu juga Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya fokus pada oh ini kemungkinan saraf kejepit, oh mungkin ototnya kaku aja di sekitar sini, tapi kita juga perlu melihat secara keseluruhan gitu apa yang terjadi. Termasuk juga saat ini sebenarnya banyak juga diteliti tentang pelvic floor dysfunction yang ternyata pasien itu bisa datang dengan inkontinensia urin atau ada organ prolaps pelvik, itu ternyata bisa berkaitan dengan sarkopenia karena ada kelemahan di otot pelvisnya seperti itu. Jadi, nah itu di sini kita juga jadi bisa melihat gambaran lebih besarnya tentang pasien nyeri, pasien yang datang dengan nyeri itu bisa saja bukan sekedar di organ itu yang kita fokuskan gitu, tapi ternyata ada masalah lain. Nah, ini mungkin sedikit saja tentang bahwa chronic pain itu memang akan menyebabkan terjadinya respon inflamasi baik sistemik maupun lokal ya Bapak Ibu. Jadi pada nyeri kronis itu telah dibuktikan bahwa rilis mediator inflamasinya juga sangat tinggi termasuk TNF alfa dan TNF beta, dan ternyata itu sudah terbukti mengganggu sistem neuromuskular. Ya, terjadi apoptosis dari motor neuron dan itu ternyata terbukti menurunkan kekuatan tungkai bawah kita terutama. Dan ini juga akhirnya menyebabkan progression dari sarkopenia. Mungkin gambar ini bisa memberikan kita suatu kesimpulan bagaimana sarkopenia terkait dengan musculoskeletal pain seperti itu ya, karena keduanya ternyata sangat terkait. Ketika kita ada musculoskeletal pain, maka kita membatasi aktivitas kita, atau kita menjadi sedentary, kemudian kita juga mengurangi tidak ada nafsu makan. Ketika kita nyeri, banyak pasien juga akan mengalami tidak mau makan. Nah, ketika malnutrisi terjadi, maka itu akan meningkatkan resiko sarkopenia. Nah, sarkopenia itu sendiri seperti tadi kita sampaikan, ada gangguan postur, ada joint instability, kemudian ada ternyata pada sarkopenia karena adanya juga mediator inflamasi yang meningkat terkait inflammaging tadi, ternyata terbukti itu memicu reseptor nocicepti di perifer maupun di sentral, sehingga terjadi pain sensitivity yang meningkat gitu. Jadi kita pada orang-orang sarkopenia itu pain sensitivity-nya itu ternyata lebih meningkat. Maka dari itu cocok dengan jurnal-jurnal tadi, di mana pada pasien-pasien sarkopenia pelaporan nyerinya itu memang lebih tinggi. Nah, jadi jurnal-jurnal akhirnya mengatakan bahwa ketika pasien datang dengan musculoskeletal pain atau nyeri musculoskeletal, maka screening ada tidaknya sarkopenia itu memberikan kita kesempatan sebenarnya Bapak Ibu untuk mendeteksi oh ada tidaknya kelemahan otot atau memang penurunan massa ototnya yang ternyata berkontribusi terhadap derajat nyerinya dan termasuk penurunan dari fungsi. Nah, jadi kita tahu bahwa pada pasien-pasien nyeri kronis, kita juga tetap harus screening ada tidaknya sarkopenia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mendiagnosis dan men-screening. Jadi itu lanjutannya ya Bapak Ibu. Nah, setiap kita mendiagnosis sebagai dokter tenaga kesehatan, kita pasti akan mulai dengan gejala. Nah, gejala yang paling banyak itu misalnya adalah jatuh, kemudian merasa lemas, berjalan semakin lambat, sulit berdiri dari posisi duduk, dan adanya penurunan berat badan tanpa melakukan diet gitu ya. Kadang ada pasien bilang kok saya tambah kurus ya dokter gitu, padahal saya makannya kayaknya cukup deh gitu. Nah itu juga perlu dicurigai jangan-jangan itu sarkopenia, artinya massa ototnya memang menurun jadi berat badannya ikut turun. Nah, untuk jatuh ini sendiri, sebenarnya ini adalah salah satu sindrom geriatri juga yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Ketika pasien jatuh pertama kali, mungkin kita akan berpikir, oh nanya aja kronologinya bagaimana jatuhnya, oh kepleset, oh licin, dan seterusnya. Tetapi ketika pasien datang jatuh 2 kali, jatuh 3 kali, bahkan tadi pasien saya juga mengatakan jatuh 21 kali, itu kita juga harus berpikir, jangan-jangan ada kelemahan dari otot. Karena ketika kelemahan otot terjadi, keseimbangan juga terganggu. Sehingga sangat mudah untuk terjadi jatuh.
Nah, itulah yang kita mungkin di poliklinik atau di fasilitas kesehatan pertama juga perlu meningkatkan kewaspadaan ketika pasien mengeluhkan gejala-gejala seperti ini. Kadang jatuh itu jangan dianggap biasa, jatuh biasa. Jadi perlu dilihat bahwa ditanyakan, ibu ini jatuh yang keberapa, bagaimana kejadiannya, apakah dengan hanya berjalan biasa saja kok tiba-tiba jatuh. Nah, itu kan sebenarnya tidak lumrah terjadi ya. Jadi sehingga harus dilakukan investigasi lebih lanjut. Nah, beberapa gejala ini perlu kita perhatikan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang pendekatan kita terhadap penyakit itu sebenarnya jangan sampai kita mendiagnosisnya itu ketika sudah terjadi gitu ya. Kita sebenarnya diminta untuk melakukan itu bahkan dari screening faktor risiko. Nah, apakah pasien-pasien kita ini berisiko terjadi sarkopenia? Ada mnemonik 4D yang menarik, memang ada salah satu jurnal menyampaikan mnemonik 4D. Menurut saya ini sangat sangat membantu. D yang pertama itu adalah drugs. Jadi apakah pasien ada minum konsumsi obat-obatan tertentu termasuk alkohol, fibrat, statin, steroid. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa banyak pasien yang mengkonsumsi statin, atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin itu sangat banyak. Pasien diabetes minum, pasien kardiovaskular minum, pasien stroke minum. Nah, kemudian ada juga pasien-pasien kita yang minum steroid karena autoimun atau adrenal insufisiensi. Nah, ketika kita tahu bahwa pasien kita mengkonsumsi ini, maka kita bisa mengatakan, oh ini ada faktor risiko sarkopenia. Jadi kita langsung bisa melakukan antara screening atau kalaupun dari screening tidak terjadi, kita bisa melakukan prevensi, ya, strategi prevensi. Kemudian D yang kedua adalah diabetes mellitus, terutama pada diabetes yang gula darahnya tidak terkontrol. Kemudian yang D yang ketiga adalah diseases. Jadi apakah pasien-pasien kita ini mempunyai penyakit-penyakit tertentu ya, termasuk penyakit kronis yang banyak, yaitu seperti liver, cancer, gangguan penyakit ginjal kronis, dan juga osteoartritis dan osteoporosis. Bapak Ibu, kita banyak sekali mempunyai pasien-pasien dengan osteoartritis. Nah, itu juga adalah faktor risiko sarkopenia. Jadi di situ kita juga harus berpikir bagaimana melakukan intervensi dan juga prevensi. Osteoporosis sendiri sekarang kini juga harus juga mengenal osteosarkopenia, osteoporosis dan sarkopenia pada satu individu. Kita bisa bayangkan betapa rapuhnya geriatri jika mengalami osteoporosis dan sarkopenia. Kemudian D yang terakhir yaitu defisiensi, termasuk bagaimana nutrisinya, bagaimana proteinnya, bagaimana kemampuan menelannya, dan juga salah satunya yang perlu dilihat adalah vitamin D defisiensi. Saya cukup rutin melakukan cek vitamin D pada pasien-pasien yang datang, lansia maupun non-lansia, karena kita tahu ini adalah faktor risiko dari sarkopenia maupun osteoporosis ya. Jadi screening di awal penting sehingga kita bisa melakukan intervensi dan itu bisa memberikan perbaikan. Nah, screeningnya seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama dari EYWG SOP2 ini memberikan algoritma yang sangat sederhana. Yang pertama adalah find cases. Yaitu find casesnya dari clinical suspicion, sama seperti tadi, dari gejala, kemudian dari faktor risiko. Oh, saya curiga nih pasien ini sarkopenia, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita curiga, kita bisa memberikan kuesioner. Namanya kuesioner SARCF. Nah, berikutnya akan saya tampilkan. Nah, dari kuesioner itu kita bisa tahu jika angkanya lebih sama dengan 4, maka pasien ini perlu di-screen untuk sarkopenia. Nah, setelah find cases, kemudian assess. Nah, di-assess adalah muscle strength. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal, untuk probable sarkopenia sudah cukup melakukan muscle strength test ya. Yang pertama menggunakan grip strength, kekuatan tes genggaman tangan dengan hand dynamometer, dan yang kedua adalah chair stand test atau sit to stand test. Nah, Bapak Ibu, kuesioner dan pengukuran kekuatan otot ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan pertama. Jadi tidak perlu merujuk untuk tes ini. Nanti dirujuknya untuk tahapan lebih lanjut bisa. Tapi Bapak Ibu di fasilitas kesehatan pertama misalnya itu bisa dengan sangat banyak mendapatkan pasien-pasien probable sarkopenia berdasarkan gejala, faktor risiko tadi, dan melakukan dua hal ini yaitu pengisian kuesioner dan pengukuran kekuatan otot. Kalau tidak ada hand dynamometer, chair to stand test sangat-sangat mudah dilakukan karena hanya membutuhkan kursi. Nah, kemudian jadi kalau sesuai maka diagnosis menjadi probable sarkopenia. Pada clinical practice sarkopenia probable sudah sangat cukup, tidak perlu dilanjutkan dengan confirm diagnosis ya. Tapi ketika kita membutuhkan confirm diagnosis, maka kita harus mengukur massa ototnya, yaitu dengan CT scan, MRI, BIA atau DEXA. Nah, pengalaman saya
Memang untuk ini sangat mahal, tidak semua pasien juga mampu untuk melakukan itu, sehingga itu kenapa guideline sekarang mengatakan probable sarkopenia pun sudah cukup ya. Nah kemudian ketika ada masalah di performa fisik, misalnya dilihat dari kemampuan berjalannya atau balance-nya juga, kemudian berjalan 400 meter bagaimana, ketika itu terganggu maka disebut sarkopenia berat. Jadi saya harap dari slide ini bisa banyak memberikan bantuan kepada kita untuk melakukan screening lebih awal dan mendapatkan kasus probable lebih banyak. Sehingga kita bisa mencegah sarkopenia yang menjadi berat, melakukan intervensi di lebih awal. Saya harap ini juga cukup besar, bisa terlihat di layar. Nah, ini adalah yang kuesioner tadi Bapak Ibu. Ini bisa di print, Bapak Ibu bisa ambil di internet seperti itu. Nanti ini di print, ditaruh di poliklinik. Nanti pasien diminta untuk mengisi. Jadi ada 5 parameter, yaitu strength, assistance in walking, rise from a chair, climb stairs, and falls. Jadi ada pertanyaannya misalnya untuk strength, seberapa sulit Anda dalam mengangkat dan membawa beban seberat 5 kg. Nah, itu di skor. Kemudian seberapa sulit Anda berjalan melintasi ruangan. Kemudian seberapa sulit bangkit berpindah dari kursi atau dari tempat tidur. Seberapa sulit naik tangga sebanyak 10 anak tangga. Kemudian seberapa kali kita terjatuh dalam 1 tahun terakhir. Nah, pertanyaannya sangat simpel, kemudian mereka bisa mengisi dan ketika skor ini lebih sama dengan 4, maka kita harus screen lanjutan dengan muscle strength test ya. Nah, ini untuk diagnosisnya, Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan. Jadi ada beberapa kategori untuk muscle strength yang diukur adalah grip strength atau kekuatan genggaman tangan dengan menggunakan hand dynamometer, atau kalau itu tidak ada, sit to stand dengan menggunakan kursi sudah sangat cukup ya. Dari Asian Working Group for Sarcopenia, sit to stand test 5 kali itu harus di bawah 12 detik. Nah, untuk hand grip, jadi ada beberapa kriteria pada EWK-SOP, perempuan kurang dari 20, laki-laki kurang dari 30. Untuk AWGS, perempuan kurang dari 18, laki-laki kurang dari 26. Tapi ini tidak perlu dihafal, nanti ada gampang untuk melihat parameternya. Kemudian untuk muscle mass, seperti yang saya tadi bilang, memang lebih sulit karena membutuhkan alat-alat tertentu, seperti itu. Untuk mengkonfirm Bapak Ibu bisa untuk di Perifer mungkin bisa merujuk atau kalau di tempat kerja memang sudah ada bisa dilanjutkan dengan melakukan DXA setidaknya. Nah, ini sedikit gambar, ini adalah hand dynamometer ya. Jadi pasien duduk dengan fleksi dari lengan, kemudian dengan menggunakan tangan yang dominan, misalnya ada yang memang tangan kanan dominan atau kiri dominan, nanti akan menarik hand dynamometer itu, nanti akan terlihat di layar apakah menunjukkan weak, normal atau strong. Nah, kemudian untuk alternatifnya adalah melakukan sit to stand test. Jadi duduk berdiri selama 5 kali harus kurang dari 12 detik tanpa ada bantuan lengan yang menahan kursi ataupun membantu kita untuk berdiri. Nah, Bapak Ibu, saya sangat banyak melakukan sit to stand test di poliklinik dan saya tidak jarang menemukan bahwa sit to stand dilakukan lebih dari 12 detik ya, kadang 15 detik, 18 detik. Kemudian bahkan ada yang tidak mampu melakukannya sama sekali. Nah, inilah yang perlu kita perbanyak lakukan dimanapun kita praktek karena sangat-sangat mudah. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana lalu kita manajemen dari sarkopenia dan sarkopenia itu sendiri maupun sarkopenia dan nyeri kronis gitu ya. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mengatasi ini semua kita memerlukan kolaborasi dari seluruh tim profesional ya. Pertama adalah para dokter atau seluruh dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan pertama itu bisa menjadi tonggak ya untuk melakukan ini semua karena pasien di sana pasti banyak. Nah, kita tinggal ada waktu atau tidak untuk melakukan itu, mungkin bisa dibantu dengan perawat dan tenaga kesehatan lain untuk melakukan screening. Kemudian internis dari geriatrik spesialis, kemudian pain spesialis, neurologis, ortopedik untuk mengatasi nyeri-nyerinya itu. Kemudian dietitian atau clinical nutritionist untuk ternyata malnutrisi juga bisa menjadi faktor risiko, maka di situ juga harus ikut serta. Psikologis karena chronic pain tadi bisa menyebabkan rasa cemas, depresi, ketakutan untuk bergerak. Nah, di situ psikologis harus masuk. Kemudian yang penting juga adalah physical therapist. Kita perlu persepan ya untuk terutama resistance training nanti yang kita bahas. Kemudian social workers juga untuk kita tahu para lansia kadang hidup sendiri, kadang mungkin
perlu didampingi seperti itu. Jadi di luar negeri social worker sangat terlibat untuk kondisi sarkopenia. Kenapa kita perlu berkolaborasi Bapak Ibu untuk memperbaiki bagaimana kita bisa melakukan deteksi dini dan juga intervensi dini. Nah, untuk pengobatannya sendiri memang sarkopenia ini agak berbeda. Tidak ada obat yang bisa diminum, gitu ya. Kalau misalnya osteoporosis mungkin ada seperti bifosfonat gitu ya, atau sekarang ada denosumab yang paling sering banyak dipakai. Atau misalnya diabetes, selain diet, aktivitas fisik ada obat yang diminum. Tapi untuk sarkopenia sendiri memang tidak ada obat yang untuk diminum. Dan ternyata dari seluruh jurnal aktivitas fisik itu merupakan intervensi yang paling efektif untuk sarkopenia. Dan physical exercises ini sangat-sangat spesifik gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang saya bilang mau tidak mau, suka tidak suka, memang untuk sarkopenia ini kita kayak harus berusaha sendiri. Jadi nggak ada orang lain yang, ya mungkin orang lain bisa memotivasi kita, tapi memang itu harus kita lakukan. Memang agak capek karena harus melakukan aktivitas fisik ini dari sejak muda dan sepanjang usia tidak berhenti. Nah itu komitmennya harus agak tinggi di situ. Nah, olahraga apa yang perlu dilakukan gitu pertanyaannya ya. Ternyata dari banyak literatur pada prinsipnya sebenarnya seluruh olahraga harus dikombinasi ya. Pertama adalah olahraga aerob yang meningkatkan endurance dan perbaikan dari fungsi mitokondria. Tadi kalau kita lihat pada proses patofisiologi sarkopenia ada disfungsi mitokondria itu yang menyebabkan terjadi sarkopenia. Maka aerob exercises ini bisa memperbaiki mitokondrianya terutama untuk suplai energi. Kemudian yang kedua adalah balance training. Kita tahu tadi otot lemah, keseimbangan berkurang, terjadilah jatuh. Nah, balance training sangat bagus untuk menghindari risiko jatuh itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga, muscle strengthening. Dan ini memang yang sangat-sangat utama yang perlu dilakukan, yaitu melatih major group dari otot ya. Jadi ada otot-otot utama baik di tubuh bagian bawah maupun bagian atas yang syaratnya memang harus dipenuhi, yaitu setidaknya 2 kali seminggu, memenuhi 50-60% dari satu repetition maksimum dan harus progresif bertahap. Dan pada satu sesi latihannya ada 10 exercises yang mana 5 untuk upper body dan 5 untuk lower body seperti itu. Nah, sangat menarik sekali ada satu meta-analisis tentang olahraga untuk sarkopenia pada geriatri gitu ya. Nah, di sini saya berikan gambaran yang untuk hijau tua itu adalah yang paling efektif hasilnya ya. Kemudian yang hijau muda itu yang intermediately dan abu-abu itu kurang lebih tidak terlalu banyak berdampak. Nah, apa hasil dari meta-analisis ini? Ternyata resistance training itu memang yang paling utama untuk memberikan perbaikan dari kualitas hidup dan kekuatan otot. Ketika dia ditambahkan dengan nutrisi, memang dia menghasilkan hal yang sama. Jadi resistance training dengan atau tanpa nutrisi itu strong evidence-nya membuktikan bahwa dia memperbaiki kualitas hidup kita dan kekuatan. Nah, ketika resistance ditambah dengan balance dan ditambah dengan nutrisi juga memperbaiki kekuatan otot. Ketika resistance ditambah dengan aerobik dan balance itu memperbaiki kualitas hidup. Nah, apa yang terjadi ketika kita hanya melakukan salah satu? Misalnya aerob saja atau balance saja. Ternyata gambarannya adalah abu-abu. Jadi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup dan muscle strength. Maka dari itu sebenarnya penelitian ini memberikan kita juga kekuatan dalam mengedukasi ya, karena saya sering sekali bertanya kepada bapak-bapak ibu-ibu yang datang ke poli usia 60 gitu, Bapak Ibu apa olahraganya? Oh ya saya jalan kaki saja dok karena saya sudah lanjut usia gitu. Nah ternyata dari penelitian meta-analisis ini aerob saja, jalan kaki kan termasuk aerob ya, jalan kaki saja ternyata tidak cukup untuk memberikan perubahan terhadap kekuatan otot dan kualitas hidup maupun physical performance. Jadi disinilah kita perlu memberikan edukasi bahwa Bapak Ibu harus ada yang ditambahkan. Aerobnya bagus, tapi harus ditambahkan karena manfaatnya menjadi sangat berbeda. Nah ini contoh saja ya Bapak Ibu untuk sarkopenia. Memang ini akan sangat dibantu oleh physical therapist tentang
bagaimana resistance training apa saja yang dilakukan, balance training apa saja yang dilakukan, flexibility apa saja yang dilakukan. Nah, saya mungkin Bapak Ibu juga banyak yang telah melakukan gym atau seperti itu di rumah maupun ke gym center, dan mungkin ini juga bisa digunakan untuk edukasi kepada pasien bahwa banyak gerakan yang perlu kita lakukan seperti leg press, squat, leg extension, leg adduction, calf raise dan seterusnya. Tapi ketika di rumah, dari jurnal ini disampaikan bahwa kita bisa kok melakukan hal yang sederhana, misalnya sit to stand, jadi duduk berdiri, atau wall sit ya, jadi duduk menempel pada tembok, itu sudah sangat membantu untuk sebagai pengganti resistance training di gym. Jadi itu saja diulang-ulang terus di rumah, dan itu pada banyak penelitian juga sudah sangat memperbaiki kekuatan otot. Pada sarkopenia dan sarkopenia berat, bedanya adalah di waktu dan gerakannya ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu bisa nanti lihat saja bahwa dalam satu sesi kegiatan olahraga pada pasien-pasien usia lanjut yang mengalami sarkopenia, maka itu akan dibagi ya. Jadi ada pemanasan sekitar 10 menit, kemudian mereka harus melakukan aerobik 20 menit, resistance training, balance training, flexibility, itu dilakukan dalam satu siklus. Dan ini memang sebaiknya di bawah physical therapist atau mungkin personal trainer yang juga sudah sering melakukan ini dan melakukan pada lansia ya, karena memang perlu perhatian khusus, hati-hati jatuh dan seterusnya. Nah, pada sarkopenia berat memang beda di waktu. Kalau tadi sekitar 60-70 menit, pada yang sarkopenia berat memang dikurangi. Intensitasnya dikurangi, waktunya juga dikurangi sekitar 50-55 menit, tapi prinsip gerakannya harus sama. Ya, ada aerob, ada resistance, ada flexibility dan balance. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan nutrisi. Nah, tadi kan kita lihat bahwa nutrisi juga memberikan dampak terhadap sarkopenia. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita melihat jurnal-jurnal tentang metabolisme, dietary protein ini sangat-sangat penting ya. Protein dan khususnya leusin itu ternyata memicu jalur tentang sintesis protein melalui mTOR. Dan kita diharapkan dapat juga menekankan hal ini kepada pasien-pasien kita, bagaimana mereka harus mengkombinasikan physical exercises yang merupakan strategi intervensi utama pada sarkopenia dengan makanan juga yang berkualitas, khususnya protein dan leusin. Secara umum kita harus memenuhi prinsip-prinsip dasar ya Bapak Ibu. Jadi energi intake-nya sekitar 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kemudian protein intake-nya dari banyak jurnal itu harus dihitung 1-1,2 gram per kilogram berat badan per hari dengan high protein, kualitasnya high protein, dan bisa juga setelah exercises itu bisa ditambah dengan high protein suplemen yang dikonsumsi segera setelah sesi exercise berakhir. Di samping itu, jangan pernah dilupakan juga untuk memperhatikan bahwa leusin, jadi komponen yang tadi yang memicu mTOR pathway untuk memicu sintesis protein itu, untuk di dalam setiap meal kita itu 3 gram leusin, yang juga sudah mencakup pada 25-30 gram protein dalam setiap kali kita makan. Jadi rata-rata kita makan 3 kali sehari Bapak Ibu. Jadi dalam 3 kali makan itu simpelnya untuk memenuhi 1-1,2 gram per kilogram berat badan protein per hari itu sekitar 25-30 gram protein di pagi, siang dan sore itu harus terpenuhi dengan masing-masing leusin 3 gram. Ini jujur saja menurut saya juga cukup menantang, kalau mau tidak mau dikatakan sulit ya. Jadi karena sering saya bertanya pada pasien-pasien yang datang ke poli, bagaimana konsumsi protein. Ternyata kalau saya hitung memang masih sangat-sangat kurang, dan itu tantangannya juga. Bisa saja terkait memang mungkin dari sisi biaya, tapi mungkin lebih banyak karena memang faktor informasi yang mungkin perlu kita lebih banyak sampaikan tentang ini. Jangan lupa juga untuk memenuhi kebutuhan cairan. Kemudian guideline banyak mengatakan bahwa kita harus mengurangi red meat lebih banyak dari plant based atau dari tumbuhan, dan kemudian komponen lain makronutrien, mikronutrien, vitamin, mineral dan lemak yang baik juga perlu diprioritaskan, karena penelitian membuktikan bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan yang banyak serat, ada komponen polifenol, lemak baik, ternyata itu menurunkan marker inflamasi ya, termasuk CRP, interleukin, yang tadi mana itu adalah sebagai promotor terjadinya sarkopenia, dan jika ini terjadi maka bisa lebih baik. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang sangat baik menurut saya ya, dilakukan di Brazil. Mereka membandingkan antara konsumsi protein 0,8, jadi yang protein intake yang tidak terlalu tinggi ya, 0,8 dibandingkan dengan 1,2. Dan hasilnya ternyata
pasien-pasien yang mengkonsumsi protein moderate sampai tinggi sekitar 1,2 gram ini memiliki kekuatan otot yang jauh lebih baik setelah 12 minggu intervensi ya. Jadi setelah 12 minggu intervensi dicek physical performance, grip strength, kekuatan ototnya itu semakin baik. Nah, ini juga yang menjadi landasan kita, akhirnya kita ya jadi berani juga untuk merekomendasikan bahwa jangan takut loh makan protein. Ada pasien saya itu takut sekali makan protein karena tetangganya katanya bilang kalau makan protein bisa alergi, makan protein bisa begini begitu, diabetesnya bisa buruk. Padahal kalau kita kekurangan protein justru kita akan diabetes kita juga semakin tidak baik karena tadi saya bilang bahwa otot itu perlu kita jaga karena dia juga adalah komponen organ metabolisme ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa lihat dari penelitian ini mereka mempunyai meal plan ya untuk breakfastnya menunya apa, lunchnya apa, dinnernya apa. Dan saya rasa ini sebenarnya adalah salah satu contoh penelitian yang baik yang bisa juga mungkin kita lakukan dalam skup kecil di rumah sakit kita atau tempat kita bekerja atau di komunitas atau di nursing home misalnya seperti itu. Jadi sangat baik untuk mendapatkan data-data seperti ini. Nah, komponen lain yang juga diteliti seperti kreatin, asam lemak, kemudian vitamin D, ternyata memang juga memberikan dampak yang baik terhadap kekuatan otot dan massa otot dan termasuk fungsinya. Saya sedikit saja tentang vitamin D, ternyata banyak sekali penelitian yang mendapatkan data bahwa ternyata vitamin D yang rendah itu banyak terjadi pada sarkopenia pada usia lanjut ya, sekitar vitamin D defisiensi terjadi 17,4% sampai 87%. Saya ingin berbagi sedikit, saya sering cek vitamin D pada pasien-pasien lanjut usia dan hampir 100% ya, mungkin sekitar 95-98% angka vitamin D-nya itu semua di bawah normal. Dan kesempatan juga itu bagi kita ketika kita mampu melakukan pengecekan terhadap vitamin D, maka kita bisa melakukan intervensi. Apakah Bapak Ibu perlu berjemur, Bapak Ibu perlu minum suplemen, sehingga ternyata itu juga bisa berdampak terhadap kekuatan ototnya. Mohon maaf ini mungkin agak kecil, jadi bagaimana vitamin D itu bisa memperbaiki otot, ternyata memang vitamin D ini itu dia mempunyai reseptor vitamin D di tubuh kita itu hampir pada semua organ. Dan ternyata terbukti di otot kita pun ada reseptor vitamin D-nya. Ketika dia berikatan, ternyata memicu sintesis protein otot, memicu diferensiasi dan proliferasi otot, ternyata dia juga memperbaiki fungsi mitokondria, ternyata vitamin D ini juga menurunkan marker inflamasi, sangat luar biasa, sehingga itu ternyata bisa mempertahankan massa otot dan fungsinya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa juga misalnya para dokter dimanapun berada, fasilitas kesehatan pertama, poliklinik maupun di tempat-tempat lain maupun remote yang masih bisa tetap melakukan pemeriksaan vitamin D, saya harapkan ini bisa lebih sering untuk dilakukan. Nah, ketika dikombinasi ya, vitamin D sendiri saja ternyata sudah banyak sekali manfaatnya. Tetapi ketika dia ditambahkan dengan nutrien yang lain, misalnya whey protein, kemudian ditambahkan dengan olahraga, ditambahkan dengan obat-obat lain, ternyata sangat-sangat bermanfaat untuk meningkatkan massa otot, meningkatkan kekuatan otot, dan memperbaiki balance atau keseimbangan sehingga mencegah jatuh. Luar biasa sekali terutama ketika vitamin D dikombinasi dengan olahraga. Jadi edukasi kita adalah bagaimana nutrisi baik tadi, bagaimana exercises tadi, dan bagaimana vitamin D-nya. Ini juga menjadi salah satu fokus. Sepertinya ini kalau lebih ini slide saya yang terakhir. Saya hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu, ketika usia anak-anak atau sampai dewasa muda, itu kesempatan kita untuk build, untuk membangun massa otot. Sampai usia 30 dia berhenti, puncaknya. Kemudian ketika midlife itu kesempatan kita untuk maintain, mempertahankan. Cara mempertahankannya itu seperti apa? Sama seperti manajemen sarkopenia tadi, yaitu dengan nutrisi yang baik, dengan melakukan olahraga, dan memperhatikan hal-hal lainnya seperti termasuk vitamin D tadi. Nah, ketika kita menua, misalnya di atas 60 tahun, kita akan berusaha untuk, mungkin lossnya pasti terjadi, tetapi itu minimum. Jadi sehingga sarkopenianya tidak terjadi gitu. Nah, sehingga kembali saya sampaikan bahwa pencegahan ini harus dilakukan dari sejak awal, dari sejak usia anak-anak dan bertahan sampai seterusnya sepanjang usia kita. Baik, sebagai konklusi, sarkopenia adalah salah satu penyakit yang terkait dengan usia, selalu harus di-screening pada semua pasien yang mengalami nyeri kronis.
Nyeri kronis meningkatkan risiko sarkopenia terkait dengan penurunan imobilitas, dan sarkopenia bisa memperburuk nyerinya karena terjadi peningkatan sensitivitas nyeri tadi, termasuk adanya disabilitas dari joint dan juga adanya gangguan postur. Deteksi dini dan intervensi dini dari sarkopenia dan juga nyeri kronis sangat penting, terutama jika kita semua ini ingin mencapai successful aging, ya. Nah, untuk terapi memang yang intervensi yang paling efektif masih adalah resistance training dan protein termasuk lansing. Saya rasa demikian presentasi saya. Saya harap cukup jelas dan mungkin kita bisa banyak berdiskusi nanti, ataupun Bapak Ibu mempunyai pengalaman terkait sarkopenia ini bisa juga dibagi bersama dengan kita. Terima kasih banyak perhatiannya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Dr. Cindy. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Arya. Saya ikut belajar banyak ya tentang sarkopenia ini. Stop share.